Waktu kejadian ada bully dari teman. Biasa teman bilang kenapa masih mau lanjut sekolah. Sidang Di pos ini, Pak. di pos dalam pengadilan. Kekerasan baik fisik maupun psikis, baru kedua kekerasan seksual, dan anak juga sudah jadi korban, dikorbankan lagi. Para korban seringkali tidak mendapatkan keadilan. Tetapi kalau kita bawa di ranah hukum positif, dia sendiri yang pergi tanggung di lapas. Melawan takut dan pasrah. Itulah yang dilakukan Velma Riri Bambari, seorang perempuan berusia 42 tahun dari Desa Gintu, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Velma melihat sendiri bagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya seringkali tidak ditangani dengan adil. Bahkan korban mengalami viktimisasi. Kini dia tidak tinggal diam. Dia mengajak korban melawan pasrah pada ketidakadilan. Velma adalah salah satu dari ratusan perempuan pendamping untuk korban kasus kekerasan seksual di Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Institut Mosintowo. Kasus yang saya tangani sampai ke persidangan di ranah hukum positif itu, sampai pelaku masuk di lapas itu, ada 9. Ke-10-nya ini masih sementara proses. Ini waktu terang sidang, ini Pak Jaksa. Ini dalam mana ini? Sidang di pos dalam pengadilan. Selain mendampingi sampai ke proses pengadilan, Velma juga memastikan pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan menghasilkan efek jerah. Ia juga rutin bertemu dengan korban kekerasan seksual yang pernah ia dampingi untuk menghilangkan rasa trauma korban. Jadi saya bagi waktunya, sudah masak memang pagi-pagi, masak nasi, masak sayur. Setelah itu saya pikir-pikir, oh kalau ada memang kasus, saya sempatkan. Sudah itu biasa 1 minggu itu 3 kali atau 4 kali saya kunjungi korban. Waktu kejadian ada bully dari teman. Biasa teman bilang kenapa masih mau lanjut sekolah. Memang waktu kejadian sudah ada pikiran untuk berhenti sekolah. Pas masalah kemarin tidak bilang sama dorang, sama papa, sama mama. Pokoknya tidak bilang sama semua keluarga. Kadang cuma di kamar. Aku malu keluar, tapi sekarang, puji Tuhan, sekarang sudah gabung sama teman, sudah bersosialisasi lagi. Bu Velma, terima kasih sudah mendampingi saya. Terima kasih juga didikannya selama ini. Saya sendiri yang melihat bagaimana penderitaannya anak yang saya bawa dirujuk di sini, pendarahan. 2 minggu dia menderita, 10 menit dia kincing. Dan waktu kincing saya yang temani, karena mamanya tidak ada, dia biasa berteriak, sakit. Jadi kenapa orang tidak sadar dengan itu? Iya, sampai sekarang saya masih cek terus mereka, masih dampingi. Biasa saya katakan, apapun harapanmu, cita-citamu, capailah. Saya memastikan bahwa dia baik-baik saja di lingkungannya, umumnya di lingkungannya, kedua di dalam rumahnya. Banyak tantangan yang dialaminya.
mulai dari keluarga pelaku sampai dengan hukum adat yang kerap kali tidak berpihak pada korban. Karena dulu rumah saya ini belum tertutup atapnya, jadi mereka datang, ibu, kami bisa tutup atap rumahnya ibu ini, tetapi catatan dikembalikan prosesnya ke kekeluargaan atau adat. Saya cuma diam, saya cuma katakan apakah ini bentuk suap atau rasa pengasihan kepada saya atau rasa pandang enteng kepada saya, mengukur hidup saya. Itu yang paling menjengkelkan buat saya. Maunya selalu diurus di adat. Karena ada denda kampung. Denda kampung itu dua-dua di denda, baik laki-laki dan perempuan. Umpamanya si pelaku melakukan tindakan begitu, diurus di adat. Dan keluarga, karena istilah kekeluargaan, mengumpulkan atau membantu si pelaku ini untuk membayar dendanya di adat. Setelah itu selesai dan anak juga sudah jadi korban, dikorbankan lagi. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi ruang bagi Ibu Velma dan ratusan ibu-ibu lainnya untuk terus belajar menjadi pegiat dan pendamping bagi korban kekerasan. Wadah inilah yang menghasilkan perempuan-perempuan hebat dan berani di Tanah Poso. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, namun mereka mau berkomitmen melakukannya. Tak lain demi mimpi bersama untuk mengubah status sosial perempuan dan anak menjadi lebih baik. Perempuan-perempuan yang menjadi agen perubahan ini sudah mencapai sekitar 200 orang. Meskipun banyak tantangan dan hambatan yang dialami, semua itu semakin menggalakkan semangat mereka untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan. 14, 15, 16, dengan 17 itu saya ikut-ikut training. Ada training RPPA di Institut Mesin Tubuh. Dan di situ saya ingin mengembangkan apa yang telah saya dapat. Dan itu juga saya baca-baca dari KUHAP. RPPA atau Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak itu dilatar belakangi oleh tidak adanya akses kepada korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Dan ketiadaan akses ini itu juga membuat para korban seringkali tidak mendapatkan keadilan, dan akibatnya itu adalah ada sebuah sistem di dalam masyarakat yang tidak bisa dipatahkan karena kemudian korban tidak dilindungi, sistem kekerasan atau peristiwa kekerasan terus berlangsung terus menerus kayak gitu. Wilayah-wilayah di mana Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak ini dibangun itu wilayahnya berbeda-beda. Ada yang sangat ketat dengan adat, ada yang sangat ketat dengan isu keagamaan, ada yang sangat dekat dengan isu sosial. Desa saya itu di sana itu pasti itu kasus-kasus apalagi pelecehan seksual atau kasus KDRT itu banyak mereka tutupi, mereka merasa itu adalah aib. Jadi saya ambil langkah, saya mengunjungi mereka. Pendekatan tim yang ada di desa itu terhadap si korban. Ya, memang pendekatan awal kita belum berhasil, kedua belum berhasil, ketiga kalau memang kita sebagai seorang perempuan itu masih peduli dengan teman-teman kita yang mengalami hal-hal seperti itu, kita tidak akan patah semangat dengan 1-2 kali kita berkunjung. Dan saya pun tetap akan bekerja sampai saya tidak mampu lagi. Ya. Dan itu komitmen tetap ada di hati saya untuk tetap bekerja. Harapanku saya tetap kuat, sehat, dan saya bisa memperjuangkan perempuan, anak-anak. Itu saya kutip dari seseorang yang mengatakan kepada saya bahwa bukan dirimu yang disabilitas, tetapi lingkunganmu yang disabilitas. Rasa hormat saya kepada semua ibu-ibu yang bekerja di Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak itu yang kemudian membuat saya juga merasa yakin kalau model gerakan seperti ini diteruskan, maka bukan cuma di Poso, tapi juga di tempat lain, maka akan lebih banyak rumah-rumah perlindungan buat korban kekerasan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.